tingkatkan tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba. Gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Oh iya, alhamdulillah nih sehat. Begini Putri, hari ini itu saya diberikan tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mensupervisi Putri pada saat pembelajaran di kelas. Seperti itu Bu. Ya, Sebelum pelaksanaan supervisi, bisa nggak nih saya ingin mengetahui dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan Putri dalam pembelajaran tersebut. Kita cek dulu ya. Baik Bu, untuk CP itu Bu sudah ada Bu? sudah ada Bu. Untuk kanjinya Sudah ada Bu. Protapromes Ada Bu. ya. Untuk jadwal mengajar Ada. Kemudian untuk ATP atau silabusnya Bu Sudah ada. sudah. RPP Modul ATG sudah ada Bu. KKM-nya Bu Sudah. ada asesmen juga gitu. Sudah ya Bu. Berarti kisi-kisinya sama meten gitu. Ada. Kemudian ada itu Bu soal untuk soal sumatif formatif Ada Bu. ada gitu. Kemudian ada penilaian juga, rekapan hasil penilaian Ada Bu. analisis juga ada, Sudah ada. pengayaan remedial, dabdil Sudah ada. ada. Kemudian jurnal sikap anak Bu sudah ada. Agenda guru Juga sudah ada. luar biasa, perangkatnya lengkap gitu ya. Sepertinya saya sudah tidak sabar ingin melihat pembelajaran Putri pada hari ini. Sebelum dimulai saya ingin tanya Bu, model yang dipakai dalam pembelajaran ini apa ya Bu? PPL Bu, program based learning. Kemudian untuk media yang digunakan Bu? Nanti untuk media pembelajarannya ada laptop, ada nanti buku yang ada dari perpustakaan, kemudian nanti seperti KPD juga ada. Terus itu Bu sumber belajarnya berarti bukunya selain di buku dari pinjam dari perpus ada buku literasi lain gitu ya? Ada jadi. Mungkin itu. Oh ya Bu, untuk materinya Bu hari ini apa Bu? Materinya nanti tentang bilangan berpangkat. Materi tentang bilangan berpangkat itu materinya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya apa gitu Pak beritahu? Untuk tujuan pembelajarannya nanti biar anak-anak bisa mendefinisikan tentang bilangan berpangkat. Mendefinisikan bilangan berpangkat ya. Terus yang kedua nanti untuk penerapan bilangan berpangkat dalam kehidupan kita sehari-hari, penerapannya seperti apa? Penerapan siswa peserta didik bisa menerapkan dan bisa melaksanakan atau penerapan konsep bilangan berpangkat dalam konsep bilangan berpangkat di dalam bidang fisika, ada biologi, dalam bidang ilmu lain aja. Terima kasih Putri untuk informasi yang diberikan terkait dokumen, kemudian media, tujuan, model. Sepertinya ini lengkap Ibu ya. Saya tidak sabar ingin tahu. Bisa Bu kita mulai untuk mulai observasinya dalam pembelajaran seperti ini. Siap. Gerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi.
Oh, untuk ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, Bro. Berdoa mulai. Cukup. Berjumpa kembali ya anak-anakku semua. Ini kelas 10 AKL lagi. Untuk sesi hari ini yang tidak berangkat siapa? Alhamdulillah. Kita bertanya untuk kelas 10. Untuk hari ini nanti kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin materi tentang apa? Kalau masih ingat? Bilangan apa? Bilangan berpangkat. Ya gitu ya. Nah, sebelum nanti kita pembelajaran kita lanjutkan yang kemarin untuk pengertian kemarin bilangan berpangkat kemarin apa? Ada yang tahu apa kemarin mengenai bilangan berpangkat? Masih ingat? Bilangan yang berpangkat. Oh, nah, itu ya bilangan. Kemudian kalau pengertian bilangan, apa kemarin bilangan itu apa? Sudah pas semua. Bilangan berpangkat ya. Untuk hari nanti, walaupun kemarin sudah kita bahas, tapi hari ini nanti kita ulang sedikit materi yang kemarin. Ini nanti sebenarnya ada pertanyaan pembuka dulu atau pematik dulu yang sudah pernah kalian pelajari pada waktu di SMP di kelas 8 ataupun di kelas 9. Nah ini nanti di sini sudah di tayangan di PPT, di sini ada judul mengenai eksposé. Nah nanti metode yang akan kita sampaikan di sini nanti ada kita berdiskusi mengenai apa itu bilangan berpangkat, kemudian nanti sifat-sifat bilangan berpangkat itu apa, kemudian penerapan bilangan berpangkat dalam kehidupan kita sehari-hari atau di bidang misalnya keilmuan yang lain bisa di fisika atau mungkin nanti di biologinya atau di jurusan kalian akuntansi dalam hitungan keuangan. Oke, akan saya sampaikan materi di sini. Mengenai bilangan berpangkat, apa tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa bilangan berpangkat itu adalah adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Itu adalah pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat sama eksponen itu sama tidak? Sama ya. Bilangan berpangkat sama eksponen itu adalah sama. Nah, hari ini nanti kita coba untuk berdiskusi untuk menemukan ataupun nanti mendefinisikan apa toh mengenai bilangan berpangkat. Ya. Untuk pembentukan kelompok nanti bisa kita berhitung ya, berhitung 1 sampai 6 nanti berulang lagi ke 6 lagi. Dan nanti yang masuk dalam kelompok 1 berarti kelompok 1. Nanti yang hitungannya pas kelompok 2 nanti berarti masuk dalam kelompok 2. Itu oke? Ini materinya adalah tentang apa tadi? Bilangan berpangkat. Nanti silakan diskusikan sama teman kelompok kalian tentang nanti apa atau konsep daripada bilangan berpangkat. Nanti apa atau langkah-langkah apa saja yang harus kamu lakukan di sini sudah ada.
Kalau disopek 2 kali berapa bagiannya nanti setelah disopek 4? Tulis di sini. Sopek ketiga berapa hasilnya? Enggak kerja ya. 4, nanti berapa hasil sopekannya? Terus ini nanti kalau kelima hasil sopekannya berapa? Tulis sama. Kalau sudah, kalau ini pangkatnya sesuai ini. Sopekan ya. Pertama tulis di sini 1. Sopekannya berapa? Sopekannya di jalan. Kamu ini dipangkat 1, ini dipangkat kedua, ada di sini 4, yang di sini 3. Itu dong. Sopekan ketiga 3. Kita sama 8. Berapa dipangkat 3 dari sini 8. Nah ini jadi untuk proses bilangan berpangkat. Nanti tinggal kamu isi berarti. Nanti kalau disobek 2 kali berapa di sini sama sini. Disobek ketiga hasilnya berapa tulis sini. 4 sampai 5 hasilnya sini. Terus pangkatnya ini nanti 1 kalau dia disobek sekali jadi berpangkat 1. Disobek 2 kali berarti berpangkat 2. Gitu ya. Dan nanti tinggal kamu isi. Di sini 4, di sini 2 berarti kira-kira pangkatnya 4. Udah dong? Bisa dong? Kalau sudah selesai nanti salah satu bisa mempresentasikan ke depan. Ya, kegiatan diskusi hari ini kita mulai kegiatan presentasi. Semuanya sudah siap untuk maju ke depan? Oke, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Perkenalkan dulu kelompok berapa, siapa saja anggotanya, silakan salah satu. Yang lain dengarkan dulu hasil presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi dan berbakat. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana. Perkenalkan, nama saya Setia Andraini. Saya Anita. Saya Benita. Saya Melinda. Oke, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Iya, oke. Apa yang dapat kalian simpulkan dari beberapa kalimat saya di atas? Awalnya dulu hasil untuk yang sobekan dulu, tabelnya dulu. Oke. Sobekan ke-1, sobekan pertama 2, sobekan kedua 4, sobekan ketiga 8, sobekan keempat 16, sobekan kelima 32. Oke, kemudian apa yang bisa kalian simpulkan dari diskusi kalian tadi? Bahwa bilangan berpangkat melibatkan perkalian berulang dari suatu bilangan. Oh iya, oke. Tepuk tangan silakan untuk kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk kelompok? Oke, tadi untuk masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Untuk kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini, tadi untuk praktek membuat sobekan ya, sobekan kertas, apa yang bisa kita simpulkan bahwa bilangan berpangkat itu adalah merupakan apa tadi kesimpulannya tadi? Perkalian berulang dari suatu bilangan. Itu ya, bahwa dikatakan eksponen atau bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dari suatu
Demikian tadi untuk kegiatan pada hari ini. Nanti untuk tugasnya hasil diskusi dikumpulkan. Kemudian ini nanti silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kalau sudah nanti kita untuk menyelesaikan kegiatan hari ini. Sebelumnya mari kita tutup dengan bacaan kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktu Putri. Nah, di sini saya akan menyampaikan terkait kegiatan kemarin yang penjenengan lakukan tentang pra-observasi, kemudian observasi, dan hari ini adalah kegiatan pasca observasi Bu ya. Dari kegiatan yang dilakukan kemarin terkait pembelajaran. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan ya terkait tentang refleksi Ibu. Nah, setiap pembelajaran itu kan ada kekurangan, ada kelebihan Ibu. Nah, untuk itu mohon dijelaskan Bu, apa itu kekurangan dan kelebihan dari kemarin pada saat kegiatan observasi tersebut Bu. Pada saat observasi yang dilakukan Putri kemarin, kekurangan saya kadang saya lupa di materi. Kemudian karena deg-degan biasanya nggak ditunggu, kemudian ditunggu aku jadinya deg-degan terus ada lupa materi gitu. Kekurangan saya. Kemudian karena itu di jam-jam terakhir ya kekurangan waktu, harusnya waktunya itu cukup, ternyata masih kurang. Oh iya. Terus kemarin saya juga melihatnya ya Bu ya, pada saat Putri itu melakukan kegiatan pembelajaran ya, saya melihat itu banyak peserta didik yang aktif ya Bu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu strategi apa Ibu yang Ibu terapkan dalam pembelajaran tersebut Bu? Strateginya kemarin kan saya ambil yang DPL ya Bu, Profesional. Nah, itu saya bentuk untuk kelompoknya itu saya bagi terogin gitu ya. Maksudnya silakan pilih kelompoknya masing-masing sesuai kemarin saya urutan absen gitu ya Bu ya. Itu kemudian setelah itu anak-anak saya kasih kesempatan ada permasalahan yang saya sampaikan melalui LKPD ya, lembar kerja peserta didik itu. Kemudian anak-anak berdiskusi ternyata tertarik dengan yang materi kemarin yang saya berikan adalah menemukan konsep eksponen. Nah, ternyata anak-anak tertarik dan bisa menyampaikan dengan presentasi dengan baik. Ya, berarti tidak ada kendala gitu ya dalam pembelajaran tersebut gitu ya. Nah, kemarin kemudian media yang digunakan kemarin kalau tidak salah PPT gitu ya. PPT. Nah, terkait dengan LKPD tersebut untuk presentasinya itu menggunakan media yang sama atau yang berbeda ya Bu ya? Anak-anak kan kemarin dikasihkan LKPD, kemudian anak-anak itu pada waktu presentasi di situ sudah ada lembar untuk anak-anak mengisi hasil diskusinya, kemudian maju ke depan untuk mempresentasikan. Gitu ya. Berarti dari hasil kemarin mengerjakan LKPD itu kira-kira Putri melihatnya itu siswa tersebut mengalami kendala atau masalah tidak nih? Sejauh pengetahuan saya tidak mengalami kendala. Ya mungkin ada satu kelompok yang mengalami kendala, tapi secara garis besar sebagian sudah bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Alhamdulillah, berarti lancar Ibu. Ya. Kalau dilihat dari skala itu kemarin hasil diskusi dari siswa itu masuk skala berapa Bu menurut penjenengan? Skala misalnya 1 sampai 10 sekitar 8 ya Bu ya. Skala 8J. Berarti menurut saya itu sudah luar biasa nih dari hasil skala tersebut. Kemudian menurut Putri, kalau dilihat dari skala tersebut
Berarti ada kekurangan apa tidak nih? Pastinya ada Bu. Ada. Banyak sekali kekurangan. Oh iya. Banyak sekali kekurangan. Terus Masih boleh bisa. dijelaskan Bu apa kekurangannya Bu? Ya, kekurangan yang tadi ada mungkin sedikit tadi ya, untuk Ya. pada saat awal tadi ya saya kadang masih lupa materi. Lupa materi. Kemudian ya anak-anak kadang untuk memfokuskan anak karena itu di jam-jam rawan kadang agak sulit memfokuskan anak, udah teman-temannya pada mau pulang dan sebagainya, dia kurang fokus ke materi pembelajaran tersebut. Oh gitu. Berarti karena kekurangan jam, kemudian apa itu alokasi waktunya ya yang di jam terakhir lah. Terus untuk mengatasi kendala tersebut apa Bu yang harus Ibu lakukan untuk mengantisipasi tersebut di pembelajaran berikutnya Bu? Otomatis lupa materi berarti saya sebelum masuk kelas tersebut paling tidak harus lebih memahami materi itu, lebih banyak eksplor lagi materi tersebut agar nanti pada waktu penyampaian anak itu lebih maksimal gitu ya Bu ya, lebih maksimal. Terus waktu mungkin anak saya atau waktu ini pembukaan berapa menit, pengaturan atau manajemen waktunya lebih saya terkondisikan. Berarti solusinya adalah terkait manajemen waktu Iya, Bu. manajemen waktunya Terus kemarin itu pada saat presentasi ya Bu, saya juga melihatnya itu anak-anak sudah mampu dalam mempresentasikan gitu. Nah itu boleh minta itu Bu apa itu istilahnya strategi atau caranya supaya anak itu bisa memiliki motivasi yang tinggi terkait materi yang Ibu sampaikan Bu. Ya, kemarin itu karena materinya di awal sebelum Ibu observasi kan itu ada awal materi dulu, kemudian setelah itu pas saat observasi itu ternyata ada problem ya, karena saya pakai problem based learning, ada permasalahan. Yang permasalahan itu ternyata terjadi di keseharian anak-anak itu. Kemudian kemarin yang saya ambil kan istilahnya cukup sederhana. Nek kalian nanti melipat kertas sekali itu hasilnya jadi berapa, nih 2 kali berapa, 3 kali berapa, anak-anak tertarik gitu. Anak bisa jelaskan sehari-hari. Oh iya Bu. Nah itu ya Bu ya strateginya. Kemudian dalam pembelajaran tersebut itu aspek yang dikembangkan Putri dalam pembelajaran itu apa saja Bu? Boleh bisa memberikan misalkan contohnya itu adalah bagaimana siswa itu bisa tahu dan paham terkait materi yang Ibu sampaikan. Aspek pengembangannya ya sebelumnya di awal saya kasih pengenalan dulu, diberi contoh dulu, biar anak tahu ini nanti yang akan kita diskusikan, yang akan kita pelajari dalam materi ini. Terus kemudian Bu, penerapan pembelajaran kemarin itu saya lihat sudah masuk ke diferensiasi ya Bu. Iya. Nah, diferensiasi apa Bu kemarin yang Ibu apa istilahnya haruskan dalam pembelajaran tersebut? Diferensiasi kemarin pada saat itu pembentukan kelompok itu sudah terdiferensiasi. Prosesnya. Ya, prosesnya. Kemudian untuk hasil ternyata setiap kelompok itu berbeda-beda. Oh gitu. Ya, berarti produknya ya Bu ya. Jadi berarti pembelajaran diferensiasi kemarin sudah diterapkan nih, mulai dari diferensiasi prosesnya, kemudian hasilnya atau produknya ya. Terus kemudian kemarin di penerapan PSE-nya sudah ada ya. Di situ pada saat sebelum pembelajaran Putri sudah mengajak mereka untuk berdoa terlebih dahulu seperti itu ya. Kemudian memiliki rasa tanggung jawab ya. Kemudian selanjutnya adalah juga penerapan budaya positif ya Bu ya. Dalam pembelajaran itu juga sudah telah dilakukan dengan baik sehingga murid menjadi nyaman ya. Dan di sini saya punya beberapa catatan Bu terkait hasil observasi yang Ibu lakukan kemarin di yang pertama itu adalah dalam presentasi ya, masih ada siswa ya,
atau kelompok yang belum memiliki rasa percaya diri, Bu. Iya, Iya, kurang masih ada pede. yang grogi seperti itu, Iya, ya, Bu. iya. Nah, itu bagaimana, Bu, caranya supaya mengembangkan istilahnya semangat untuk peserta didik yang mungkin tadi seperti yang saya sebutkan tadi kurang percaya diri dalam menyampaikan hasil presentasi diskusinya tersebut, Bu? Oke. Untuk anak ya memang ada beberapa kelompok yang kemarin malu-malu mau presentasikan, Bu saya malu ngomong di depan, saya takut dan sebagainya. Ya, kita sebagai guru paling tidak ngasih motivasi, kamu bisa, kemudian hasil kamu itu nanti pantas untuk dipresentasikan, memberi motivasi, memberi semangat gitu bahwa Memberi kamu semangat, itu ya. mampu. Oh iya, berarti menumbuhkan semangat yang lebih gitu ya, Bu ya. Oh, iya. Terus yang kedua, Bu, terkait tentang kemampuan anak yang istilahnya kan dalam satu kelas itu kan tidak semua siswa itu memiliki kemampuan yang cakap gitu ya, ada yang kurang, ada yang sedang, ada yang lebih lah. Bagaimana Ibu istilahnya membentuk kelompok itu biar semuanya itu dapat ketiga-tiganya itu, Bu? Karena tadi diferensiasi pada pembentukan kelompok, berarti kan mungkin ada yang kemampuannya cukup baik, ada yang cukup, ada yang kurang lah. Mungkin anak-anak yang kurang itu kadang bertanya langsung kepada gurunya itu takut, malu. Tapi mungkin ada yang kalau tanya temennya dia malah lebih paham. Jadi malah ada bentuk apa istilahnya tutorial sebaya gitulah. Oh silakan kamu bisa tanya temennya yang lebih paham. Kadang malah anak itu nggak malu. Oh gitu. Oh yang tadi yang kurang memahaminya kurang, ternyata setelah kasih tahu temennya lebih paham. Oh iya. Berarti bisa dikatakan dalam satu kelompok itu tidak semuanya pandai, kemudian tidak semuanya kurang dan seterusnya ya, Bu ya. Jadi Ibu berupaya membentuk kelompok itu menjadi kelompok yang heterogen ya, jadi campuran antara yang pintar, sedang dan seperti itu gitu. Oh iya. Terima kasih, Bu. Saya rasa itu cukup kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Terus masih ada pertanyaan satu lagi, Bu, terkait tentang pengembangan diri, Bu. Nah di sini pengembangan diri apa yang ingin Putri lakukan, Bu, terkait tentang apa itu? Ibu ada sedikit pertanyaan terkait tentang rencana pengembangan diri untuk Putri. Tolong dijelaskan, Bu, pengembangan diri yang seperti apa yang ingin Putri terapkan untuk pembelajaran selanjutnya, Bu. Pengembangan diri yang mau saya terapkan itu karena kadang matematika itu kan apa ya, untuk metode pembelajarannya itu nanti yang pengembangan diri saya mau meningkatkan untuk kuantitas media pembelajaran, tidak cuma PPT aja. Nanti kita bisa ke lapangan atau ke tempat terbuka gitu. Kemudian nanti pada proses berdiferensiasi produknya, karena kalau matematika itu kadang produknya bentuknya seperti itu agak sulit gitu. Kemudian nanti untuk perencanaan pembelajarannya lebih saya tingkatkan lagi. Oh seperti ya. Berarti yang pertama terkait tentang kualitas pembelajaran, ya, Bu. Jadi pembelajaran itu tidak harus dilakukan di dalam kelas, tetapi bisa dilakukan di luar kelasnya. Ya, Bu, karena pembelajaran di luar kelas itu kan lebih bermakna daripada di dalam kelas, ya, Bu. Ya, sebagian siswa itu kan suka dengan alam. Iya. Terus kemudian yang kedua tadi terkait proses diferensiasi produk, ya, Bu ya. Nah contohnya kalau di bidang produktif itu jelas ya, Bu, seperti saya kan pembuatan produk, Bu. Nah kalau kebetulan kan Putri kan jurusan matematika gitu ya. Nah Ibu bisa memberikan contoh, Bu, gambaran diferensiasi produk yang merupakan mata pelajaran matematika, Bu. Ya, diferensiasi
produk misalnya saya sebagai matematika misalnya saya sebenarnya untuk materi statistik itu kan di ruang bapak kepala sekolah itu kan ada data siswa tahun ini sebenarnya saya mau tak ajak ke ruang bapak kepala sekolah ini di ruang bapak kepala sekolah ada apa aja oh ini tentang grafik ini nah, setelah itu nanti produknya oh mungkin hasil produknya adalah hitungan mengenai statistika oh hitungannya grafiknya ini grafik histogram oh ini grafik untuk yang lingkaran dan sebagainya. Iya. Itu produknya Luar seperti biasa itu ya Bu ya. teman-teman. Pengembangan dirinya sungguh luar biasa. Jadi di samping siswa belajar, jiwa juga bisa menghasilkan karya yang luar biasa seperti tadi yang Ibu jelaskan pembuatan grafik statistika gitu. Iya. Nggih Bu, saya rasa ini sudah cukup ya, berarti ada 2 rencana pengembangan diri untuk pembelajaran Putri di pertemuan selanjutnya ya ini mudah-mudahan besok bisa terlaksana dengan lancar ya. Amin. Saya rasa cukup sekian kegiatan pasca observasi yang saya lakukan hari ini. Kalau ada kekurangan maupun kesalahan saya mohon maaf ya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.